Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini semua teman-teman? Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun belajarnya masih di rumah. Bertemu lagi dengan Miss Ari hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai tematik tema 2 atau 6B, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Nah, silakan teman-teman simak dengan baik pembelajaran hari ini ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa bersama-sama lebih dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat teman-teman pahami dengan mudah. Nah, berikut ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Silakan teman-teman baca dan pahami dengan baik ya. Berikut ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, agresi militer Belanda pertama. Yang kedua, agresi militer Belanda yang kedua. Yang ketiga, peristiwa Bandung Lautan Api. Dan yang keempat, mengenai gotong royong. Silahkan teman-teman simak dengan fokus agar teman-teman dapat memahami materi hari ini. Nah, kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu mengenai agresi militer Belanda pertama. Teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan agresi militer? Iya, agresi militer ialah usaha Belanda untuk kembali menguasai Indonesia setelah merdeka. Nah, usaha-usaha tersebut dilakukan melalui serangan militer. Serangan militer yang dilakukan itu secara mendadak dan besar-besaran sehingga disebut sebagai agresi militer. Nah, bagaimana sih terjadinya agresi militer Belanda yang pertama dan apa yang menyebabkan sehingga terjadinya agresi militer Belanda yang pertama? Teman-teman simak materi selanjutnya ya. Nah, berikut ini adalah penyebabnya, yaitu adanya perbedaan penafsiran tentang isi perjanjian Linggarjati. Nah, berikut ini adalah isi dari perjanjian Linggarjati. Yang pertama, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia yang terdiri atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan membentuk Republik Indonesia Serikat. Nah, Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Nah, akibat adanya perbedaan penafsiran tentang isi perjanjian Linggarjati, Indonesia dan Belanda kembali berselisih, membuat hubungan keduanya semakin memburuk. Pada tanggal 27 Mei tahun 1947, Belanda mengirim catatan ultimatum. Adapun isi dari ultimatum tersebut adalah A. Membentuk pemerintah sementara secara bersama-sama. B. Membentuk mata uang bersama dengan membentuk badan bersama yang menentukan nilai uang itu terhadap mata uang asing. C. Menuntut pengiriman beras ke daerah yang dikuasai Belanda. Dan yang terakhir adalah menyelenggarakan pengiriman bersama atas impor dan ekspor. Perdana Menteri Sultan Syahrir menyatakan kesediaan untuk mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan, tapi menolak pasukan penjaga keamanan bersama. Pernyataan tersebut mendatangkan reaksi keras dari partai politik di Indonesia. Hal ini menyebabkan Kabinet Syahrir jatuh. Kemudian Perdana Menteri digantikan oleh Amir Syarifuddin. Pada tanggal 15 Juli tahun 1947, Belanda mengirim catatan berupa ultimatum kedua. Isi dari ultimatum kedua tersebut adalah tentang perintah untuk membentuk pasukan penjaga keamanan bersama dan meminta Indonesia untuk menghentikan permusuhan dengan Belanda. Pihak Belanda memberikan waktu 32 jam bagi Indonesia untuk menanggapi ultimatum kedua tersebut. Nah, akhirnya pada tanggal 17 Juli tahun 1947, Indonesia memberi jawaban melalui RII atau Radio Islam Indonesia, namun ditolak oleh pihak Belanda.
Nah, selanjutnya pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan serangan serentak kepada daerah Republik Indonesia yang dikenal dengan agresi militer Belanda Pertama atau Perang Kolonial Pertama. Pasukan Belanda menggempur beberapa daerah di Indonesia. Dalam menghadapi serangan tersebut, TNI membentuk daerah gerilya pasukan Republik Indonesia. Dengan taktik tersebut, hanya kota-kota saja yang berhasil dikuasai oleh Belanda. Sementara luar kota menjadi daerah gerilya pasukan Republik Indonesia. Nah, berikut ini adalah reaksi luar negeri atas tindakan agresi militer Belanda terhadap Indonesia. India dan Australia meminta agar masalah Indonesia-Belanda dibahas dalam Dewan Keamanan PBB. Kemudian pada tanggal 1 Agustus 1947, PBB kemudian memerintahkan penghentian tembak-menembak. Nah, kemudian pada tanggal 4 Agustus 1947 dilakukan gencatan senjata. Namun Belanda masih terus memperluas wilayahnya. Nah, kemudian batas terakhir perluasan wilayah yang dikuasai itulah yang dituntut sebagai garis pemisah, atau disebut dengan garis Van Mook. Nah, materi yang selanjutnya yaitu agresi militer Belanda yang kedua. Teman-teman simak dengan baik ya. Agresi militer Belanda II ini terjadi karena Belanda mengingkari perjanjian Renville. Adapun isi perjanjian Renville adalah sebagai berikut. 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, perjanjian Renville ini sangat merugikan Indonesia baik di bidang politik, ekonomi, maupun militer. Perjanjian Renville tidak membuat Belanda berhenti melakukan politik pecah belahnya. Politik pecah belahnya itu diantaranya adalah Belanda mendirikan beberapa negara boneka untuk mengepung Indonesia. Negara boneka adalah negara palsu yang sengaja dibuat oleh Belanda untuk memecah belah rakyat Indonesia. Selain itu, Indonesia pun harus menghadapi pemberontakan dalam negeri yang dilancarkan oleh PKI yang dipimpin oleh Musso di Madiun, Jawa Timur. Dr. Bill sebagai wakil tinggi mahkota Belanda memberitahu delegasi RI dan KTN bahwa Belanda sudah tidak terikat lagi oleh perjanjian Renville. Nah, teman-teman harus tahu bahwa KTN itu ialah Komisi 3 Negara yang berisi 3 negara, yaitu Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 18 Desember tahun 1948. Pada tanggal 19 Desember 1948, pukul 6 pagi, Belanda akhirnya melancarkan agresi militer kedua. Belanda melakukan serangan darat dan udara ke ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta. Nah, pada waktu itu, ibu kota Republik Indonesia ada di Yogyakarta. Akibatnya, presiden, wakil presiden, dan beberapa pejabat tinggi negara ditawan Belanda dan dibawa ke Bangka. Dewan Keamanan PBB kembali membahas agresi militer Belanda kedua. Kemudian, pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi terhadap Belanda. Resolusi itu berisi tentang perintah penghentian semua operasi militer Belanda dan aktivitas gerilya. Nah, materi yang selanjutnya yaitu mengenai peristiwa Bandung Lautan Api. Teman-teman simak video yang sudah Miss Ari tampilkan ya. Halo Bandung, ibu kota periangan.
Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Kenapa ya kok disebutnya Bandung Lautan Api? Nah, gini ceritanya. Dulu, pada bulan Oktober 1945, tentara sekutu dan Nika datang ke Bandung. Mereka langsung menguasai kantor-kantor penting di Bandung. Tapi pasukan kita pasti langsung melawan kan, Om? Iya dong, pokoknya semua badan-badan perjuangan ikut melawan sekutu. Tapi tiba-tiba tanggal 21 November 1945 ada ultimatum dari sekutu. Isinya apa, Om? Pokoknya rakyat disuruh mengosongkan kota Bandung bagian utara paling lambat tanggal 29 November 1945. Hah? Bagian utara? Oh iya, Om lupa kasih tahu. Dulu Bandung itu dibagi jadi Bandung Utara dan Bandung Selatan. Dan soal ultimatumnya tentu saja rakyat langsung menolak. Karena itu mereka jadi banyak bentrokan senjata sama tentara sekutu. Senjata kita dulu kan masih belum memadai, Om. Iya, Danang. Akhirnya Bandung Utara berhasil dikuasai sekutu. Oh iya, sejak tanggal 24 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat resmi berubah nama jadi Tentara Republik Indonesia. Tapi Om, Bandung kan masih ada bagian selatan. Itu gimana nasibnya ya? Nah, sekutu lagi-lagi bikin ultimatum pada tanggal 23 Maret 1946. Pasti rakyat disuruh mengosongkan Bandung Selatan ya? Iya, tapi kali ini pemerintah Republik Indonesia memerintahkan mereka untuk mematuhi ultimatum itu. Ya, Bandung menyerah dong, Om. Kelihatannya sih seperti itu, tapi mereka punya rencana lain. Wah, apa itu, Om? Setelah dapat perintah seperti itu, Panglima TRI yaitu Kolonel Abdul Haris Nasution langsung mengadakan musyawarah sama para pejuang lain. Akhirnya, mereka sepakat untuk mengikuti keputusan pemerintah. Setelah berhasil mengungsikan rakyat keluar dari kota, mereka membumi hanguskan Bandung Selatan. Tujuannya biar sekutu nggak bisa memiliki kota Bandung seutuhnya. Oh, aku ngerti maksudnya. Kan udah kebakar. Berarti kotanya udah hancur dan nggak ada yang bisa dikuasai lagi. Nah, begitu taktiknya. Makanya peristiwa ini disebut Bandung Lautan Api. Setelah peristiwa itu, rakyat masih melakukan perlawanan dengan taktik gerilya loh. Jadi, mereka nggak beneran menyerah ya, Om? Betul, Danang. Bahkan ada satu pahlawan yang rela mati saat berjuang. Beliau adalah Muhammad Toha. Wah, perangnya membara banget ya, Om, di Bandung ini. Iya, tapi Om masih punya satu cerita lagi buat kamu. Tungguin di video selanjutnya ya. Nah, materi yang selanjutnya yaitu gotong royong membangun jembatan. Nah, silakan teman-teman baca teks di buku tematik 6B halaman 89 lebih dulu ya. Silakan baca dengan fokus agar teman-teman dapat paham mengenai isi teks yang terdapat pada buku tematik tersebut. Selanjutnya, silakan teman-teman kerjakan tugas untuk hari ini. Yang pertama, kerjakan soal buku paket tematik 6B halaman 89. Silakan kerjakan di buku tulismu. Selanjutnya, kerjakan evaluasi 2 halaman 92 sampai 94 langsung di buku paketmu ya. Silakan teman-teman kerjakan dengan baik dan upload sesuai dengan batas waktu yang sudah Miss Ari tentukan ya. Jika masih ada hal yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Miss Ari, Miss Ambar, atau Miss Astri ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.